Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi di kelas 12. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa hari ini sudah bersyukur, serta kita harus tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar tentang hereditas pada bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid dengan penyimbangan semu Mendelnya, kemudian sudah menghitung jumlah dan macam gamet, dan hari ini kita lanjutkan lagi untuk hereditas bagian 2 itu tentang persilangan dihibrid juga dengan penyimbangan hukum Mendelnya. Pada penyimbangan hukum semu Mendel, penyimbangan semu Mendel dijumpai kalau di hibrid itu perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini macam-macamnya penyimbangannya, ada namanya polimeri, atavisme, komplementer, epistasis dan hipostasis, serta kriptomeri. Nah, nanti penyimbangannya itu bisa jadi perbandingannya tidak 9, 3, 3, 1, tapi misalnya menjadi 15 banding 1, 9 banding 7, dan seterusnya. Akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama, polimeri. Polimeri adalah persilangan beberapa sifat beda yang berdiri sendiri yang mempengaruhi bagian yang berlainan dari suatu individu. Jadi sifatnya nanti interaksi kumulatif, kerjasama yang saling menambah. Merupakan banyak gen yang bekerja sama secara kumulatif untuk mutu atau ukuran sifat yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini persilangan pada filial kedua atau F2. Ini diperoleh gamet M1, M2, ini juga M1, M2, hanya ada M besar 1, ada M besar 2, nanti ada M kecil 1, ada M kecil 2. Kenapa namanya semuanya, genotipnya semuanya M? Karena ini mengkode sifat yang sama. Makanya tadi polimeri itu bersifat kumulatif. Nah, dilihat di sini perbedaannya adalah jika semuanya besar, M1-nya besar, M2-nya besar, maka mereka memiliki pola warna misalnya merah gelap. Kalau M-nya 3 yang besar, hanya merah saja. Kalau M-nya 2 yang besar, merah sedang. Tapi kalau semuanya M kecil, maka warnanya putih. Maka dalam hal ini, kalau kita anggap yang mempunyai ini M besar, maka warnanya menjadi merah, kecuali ini hanya satu saja. Kalau M kecil semua putih, maka dianggap 15 keturunan dari 16 itu warnanya merah dan hanya satu yang putih, maka perbandingannya menjadi 15 banding 1. Yang kedua namanya atavisme. Atavisme adalah saling mempengaruhi dua macam gen yang bukan alel. Bila ada pasangan gen yang bukan alelnya berinteraksi dan pengaruhnya sama kuat pada bagian tubuh yang sama untuk menimbulkan satu sifat, munculnya fenotip pada cingkir pial. Ini contohnya pada ayam disebabkan oleh dua macam gen yang bukan alelnya. Pada cingkir ayam kita ketahui ada beberapa jenis cingkir. Ini gambarnya, ada single, ada pea, ada walnut, ada rose. Jadi dikodekan oleh genetik R dan P. Kalau semuanya resesif, R kecil, B kecil, maka munculnya cingkir ayam namanya single. Kalau ada P besarnya tapi R-nya kecil, namanya pea. Kalau ada R besar dan P besar, namanya walnut. Kalau ada R besar tapi P-nya kecil, namanya rose. Jadi pada persilangan atavisme ini, nanti perbandingannya tetap 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tapi kenapa dikatakan sebagai penyimbangan semu Mendel? Karena pada F1-nya, pada keturunan pertamanya, tidak muncul sifat seperti induknya. Berikutnya, komplementer. Komplementer adalah interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Misalnya pada persilangan Bungalanthyrus odoratus, warna putih C besar, B kecil, dengan warna putih C kecil, B besar, menghasilkan perbandingan fenotip warna ungu banding putih 9 banding 7. Kita lihat contohnya seperti ini.
Ini kalau ada C besar, ada B besar, maka warnanya ungu. Tapi kalau hanya ada C saja yang besar, B-nya kecil, maka warnanya putih. Kebalikannya, C-nya kecil, B-nya besar, warnanya putih. Sedangkan C kecil, C kecil, B kecil, B kecil juga warnanya putih, karena ini bersifat albino. Maka kemudian yang warnanya ungu itu ada 9, sedangkan yang warna putih nanti warnanya ada 7. 7 itu sebenarnya dari 3 plus 1. Berikutnya epistasis dan hipostasis. Ini dalam suatu sifat, karena epistasis itu artinya menutupi dan hipostasis itu artinya tertutupi. Ada 3 jenis epistasis. Epistasis dominan merupakan gen dengan alel dominan menutupi kerja gen lain. Epistasis resesif merupakan gen dengan alel homozigot resesif yang mempengaruhi gen lain. Sedangkan epistasis gen dominan rangkap, peristiwa 2 gen dominan atau lebih yang bekerja untuk munculnya satu fenotip tunggal. Kita ambil contoh misalnya epistasis gen dominan rangkap. Contoh persilangan antara tanaman berbiji segitiga dengan tanaman berbiji bulat. A besar, A besar, B besar, B besar, ini biji segitiga, sedangkan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil berbiji bulat. Kemudian F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil, semuanya berbiji segitiga. Kemudian sesama F1 silangkan A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil memperoleh keturunan seperti ini. Ya. Ini kalau di sini ada A besar atau B besar, maka bijinya akan berbentuk segitiga. Tapi kalau tidak punya A besar dan B besar, maka bijinya akan membulat. Maka perbandingannya menjadi 15:1. Yang masih ingat 15:1 tadi mirip yang mana ya? Berikutnya kriptomeri. Gen dominan yang tersembunyi apabila berdiri sendiri, di mana fenotipnya baru diketahui bila bertemu dengan gen dominan lain yang tertentu. Bunga monoera disebabkan oleh adanya pigmen antosianin dalam lingkungan plasma sel yang bersifat asam, sedangkan dalam lingkungan basah akan berubah menjadi warna ungu. Kita ambil contohnya seperti ini. Nah, ini A besar, ini warna ungu itu muncul jika ada A besar dan ada B besar. Sementara warna merah itu muncul jika ada A besar saja, B-nya kecil. Sedangkan warna putih itu jika ada B besar tapi hanya kecil. Nah, warna putih ini sebenarnya kan perbandingannya tetap 3 nih, 1, 2, 3. Tapi ditambahi dengan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil yang bersifat albino. Kalau albino itu juga warnanya putih, maka kesannya putihnya menjadi 4, sehingga perbandingannya menjadi 9:3:4. Baik, ya kita simpulkan macam penyimbangan semu komendel dan perbandingan fenotipnya pada F2 adalah kalau atafisme 9:3:1, epistasis dominan 12:3:1, epistasis resesif 9:3:4, epistasis gen dominan rangkap 15:1, polimeri 15:1, kriptomeri 9:3:4, komplementer 9:7. Sekali lagi lihat di atafisme ini ada 9:3:1, sebenarnya tidak menyimpang dari hukum Mendel. Hanya saja kenapa dikatakan menyimpang, karena pada F1-nya tidak muncul sifat fenotip seperti indukannya. Baik teman-teman, mudah-mudahan video singkatnya bermanfaat, dan setelah ini kalian bisa belajar untuk mengerjakan tugas soal-soal yang sudah tersedia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.